Memang ada sunat jasmani, ada sunat rohani. Ya. Tapi itu harus berbarengan. Nggak ada sunat rohani saja. Jadi itu wajib satu paket. Cuman kalau sunat rohani, apa-apa rohani, dikit-dikit rohani, maka perpuluhan kalau bisa juga rohani. Makan juga rohani, ya. Nggak perlu makan yang asli ya Bun ya. Nggak perlu makan makanan, tapi cukup makan rohani. Minum juga rohani, nikah juga rohani. Tapi ingat, perpuluhan juga rohani. Begitu. Ini Pak Andri Tunggal, kalau Anda menyatakan bahwa sunat itu adalah sunat rohani, saya bacakan ini ayatnya. Kejadian pasal 17 ayatnya 9-14. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Jadi Pak Pendeta Andri Tunggal, sunat itu adalah kewajiban, asal muasalnya itu adalah perjanjian yang agung, yang kekal abadi antara Allah dengan Abraham, dengan Nabi Ibrahim. Namun orang Kristen tiba-tiba cancellation, mengcancel itu. Di Galatia pasal 5 ayat 2, barang siapa yang dikhitan ya, maka kasih Kristus tidak berguna bagi. Ya, ikut Yesus atau ikut pendeta itu aja. Karena Yesus khitan jelas sekali. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya sedang berusaha simple mau menunjukkan bahwa Kristen itu agamanya salah. Kenapa? Karena Kristen meng-cancel apa yang menjadi kewajiban sunat di perjanjian lama. Lalu mereka mau bilang agama yang benar itu Islam karena agama Islamlah yang meneruskan ajaran sunat. Kira-kira itulah yang jadi argumentasi dari Ipung Atria dan Etika Nur ini ya. Jadi Ipung lalu kemudian menentang tentang sunat rohani itu ya, makanya dia bilang perpuluhan juga perpuluhan rohani dong, dia sindir. Sebelum kita bicara lebih lanjut, Pak Ipung, saya mau kasih tahu, sorry ya, saya tuh tidak terima perpuluhan ya. Jadi jangan kau pikir bahwa yang namanya Kristen, semua pendeta itu mata duitan ya. Karena itu cuman anggapan kalian saja untuk kemudian menghibur diri kalian yang tidak mampu untuk kemudian membela agama kalian dengan proper. Yang kalian bisa lakukan adalah kalian ad hominem. Kalian memberikan kesan buruk, menyerang pribadi orang-orang atau dalam hal ini pemuka agama Kristen, pendeta-pendeta dengan isu perpuluhan. Sorry to say. Saya mau kasih tahu bahwa masih banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak mata duitan. Ya, jadi Anda jangan ngomong begitu, karena saya juga bisa bilang bahwa ada oknum-oknum dalam pemimpin agama kalian juga yang mata duitan, yang menyalahgunakan duit sumbangan atau duit zakat. Yang baru-baru kemarin itu dari ACT itu ustadz bukan? Pemimpin-pemimpin kalian bukan? Yang menyalahgunakan uang sumbangan dari umat bukan? Jadi nggak usah pakai kata-kata perpuluhan ya dan sebagainya, nggak usah ya. Itu aja saya mau clearkan ya. Tapi orang-orang ini memang tidak mampu untuk memahami iman Kristen dan ajaran Yesus. Dia mengklaim dengan sangat dangkal bahwa kita orang Kristen itu meng-cancel hukum sunat. Loh, saya tidak pernah mengajarkan bahwa sunat tidak boleh dilakukan. Saya tidak pernah mengajarkan itu ya. Tradisi sunat itu keharusan bagi orang-orang Yahudi dan itu benar. Dan ketika Paulus menuliskan dalam Galatia yang tadi, Anda harus memahami konteksnya bahwa Paulus menuliskan itu karena pada waktu itu ada orang yang mengajarkan ajaran sesat yang mewajibkan sunat seperti yang Anda lakukan itu. Makanya Paulus melakukan atau membahas dengan ekstrim. Udahlah, nggak perlu begitu. Kenapa? Karena itu meniadakan kasih karunia. Nah, ibaratnya tuh seperti misalnya ada orang yang makannya udah kebanyakan. Ya udah, tindakan ekstrimnya apa? Udah, kalau begitu stop makan junk food. Tidak boleh makan semua itu. Ah, itu kan namanya gaya bahasa, ya. Nah, Anda mesti memahami bahwa bagi orang Kristen sunat itu bukannya tidak boleh, tetapi tidak dipandang sebagai syarat mutlak. Dan kenapa kami orang Kristen memandangnya bukan sebagai syarat mutlak seperti atau bukan sebagai keharusan? Karena kami mengikuti apa yang para murid sepakati di dalam Kisah Rasul pasal 15. Jadi para murid pada waktu itu bersepakat untuk tidak membebani orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus, jangan diberatkan dengan aturan sunat.
Tapi ini bukan berarti orang Kristen tidak boleh sunat. Kalau orang Kristen mau sunat, silakan. Untuk kesehatan baik, silakan. Paham ya? Jadi jangan memberikan gambaran yang keliru dan palsu kepada orang Kristen dari pemahaman Anda yang memang tidak mampu paham itu. Begitu. Itu harus diingat ya, Pak Ipung ya. Dan ketika kami mengajarkan sunat hati itu maksudnya adalah konsep spiritual yang melampaui sunat fisik. Dan perhatikan ya, sunat hati itu bukan konsep mengada-ada, Ipung Atria. Sunat hati itu adalah konsep yang memang sudah ada sejak perjanjian lama. Misalnya di Ulangan 10 ayat 16, di situ Tuhan bilang, sunatlah hatimu dan janganlah kamu tegar tengkuk. Di sini dikatakan atau dalam bagian ini dikatakan bahwa ada perintah untuk menyunatkan hati. Jadi menggunakan perumpamaan sunat yang fisik itu untuk menyunat hati yang degil, hati yang kepala batu, hati yang berdosa itu dibuang keluar. Nah, itu maksudnya, ya. Ulangan pasal 30 ayat 6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Paham ya? Jadi sunat hati itu bukan konsep-konsep yang dibikin-bikin sama orang Kristen, tidak. Tetapi itu adalah sesuatu yang kemudian dipahami oleh orang Kristen bahwa yang lahiriah itu tidaklah atau bukanlah menjadi sesuatu, bukanlah segalanya, bukanlah yang paling penting. Tetapi yang batiniah atau yang rohani itu yang penting. Makanya Paulus itu tidak mengada-ada ketika menekankan sunat hati ya. Ini maaf saya typo ya, menekankan sunat hati. Roma pasal 2 ayat 28-29, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang secara lahiriah Yahudi, dan sunat yang benar bukan yang dilangsungkan secara lahiriah pada tubuh, tapi orang Yahudi yang sejati adalah dia yang tidak nampak secara lahiriah, dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani. Jadi itu ajaran Kristen. Ya, ajaran Kristen adalah menekankan tentang bagaimana terjadi pembaharuan, transformasi oleh Roh Kudus di dalam hati orang Kristen melalui iman. Jadi maknanya sunat itu di perjanjian lama itu adalah ketaatan kepada Allah. Tetapi dalam perjanjian baru didalemin maknanya kembali pada esensi yang paling utama, yaitu transformasi hati, pertobatan, begitu loh. Nah, sunat itu memang jadi tanda perjanjian. Karena itu karena itu tanda, makanya ada yang namanya sunat fisik, ya. Dan itu harus dibarengi dengan ketaatan. Saya setuju, bukan berarti sunat itu tidak ada artinya, tapi itu mengingatkan orang untuk setia begitu kepada Tuhan. Nah, di perjanjian baru, orang Kristen menggenapinya juga. Ketika apa? Ketika kita memaknai itu sebagai hubungan rohani melalui Yesus Kristus yang taat kepada Bapa. Nah, itu kan sesuatu yang sama. Dan aspeknya, fokusnya itu menghindari dosa dalam perjanjian lama, itu sunat fisik itu, ya, hidup taat. Nah, dalam perjanjian baru, hidup baru atau hidup dalam pertobatan di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau Anda bilang bahwa orang Kristen tidak menghidupi sunat, Anda salah. Karena sunat itu bagi orang Kristen itu bukan, yang penting itu bukan tanda lahiriah, tetapi apa yang terjadi dalam hati orang Kristen, ya.